Baik, izin saya mulai. Selamat malam, Ibu dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Eh, dalam memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2024-2025, izinkan saya Rizal A. Mahendra dari kelas AK 404 untuk mempresentasikan atau membahas terkait dengan tugas 2 yang sudah dikerjakan atau dikumpulkan beberapa waktu lalu, eh, terkait dengan soal-soal beserta jawaban yang sudah dikumpulkan. Mungkin saya izin membagikan layar. Baik, eh, terkait dengan tugas yang sudah dikumpulkan beberapa waktu lalu, terdapat tiga soal untuk tugas tersebut, di mana yang soal terakhir adalah instruksi terkait dengan bagaimana eh, supaya jawaban jawaban nomor satu dan nomor dua bisa disimpulkan dengan baik. Yang pertama, soal yang pertama di sini bisa terlihat jelas, yaitu buatlah surat untuk mengomunikasikan situasi berikut ini. Yang pertama, komunikasikan pengumuman PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang poin B, keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun karena perusahaan mengalami kerugian besar dan harus melakukan efisiensi untuk mengurangi kos. Dan yang poin C, keputusan terkait penundaan promosi bagi seorang karyawan karena kinerjanya tidak mencapai standar yang ditentukan perusahaan. Artinya di sini kita poin besarnya adalah mengkomunikasikan hal-hal yang sebetulnya bisa bisa dikatakan kabar tidak menggembirakan atau kabar tidak baik kepada karyawan dalam hal PHK, dalam hal tidak memberikan bonus akhir tahun, dalam hal penundaan promosi. Bagaimana kita mau bagaimana kita menyampaikan dengan surat resmi yang dapat nantinya dapat diterima dengan baik oleh karyawan-karyawan. Baik, yang pertama terkait dengan situasi putus hubungan kerja, di sini saya sudah membuat seperti terlihat di layar, terkait dengan surat, dalam hal ini PT Bintang Utama Tbk. Saya izin bacakan dulu, baru nanti saya akan jelaskan kenapa saya membuat surat seperti ini. Izin saya bacakan suratnya. PT Bintang Utama Tbk 7 Juli 2005, ya terhormat karyawan PT Bintang Utama di tempat, perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan hormat, kami menulis surat ini dengan sungguh berat hati untuk memberitahukan bahwa perusahaan PT Bintang Utama akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap saudara terhitung sejak tanggal 14 Juli 2025. Keputusan ini merupakan langkah yang sangat sulit dan tidak kami inginkan, namun perlu diambil menyusul kondisi ekonomi yang sedang sulit, seperti inflasi, sehingga dapat memukul keuntungan perusahaan. Untuk dapat bertahan, perusahaan terpaksa mengurangi biaya, termasuk dengan mengurangi jumlah karyawan. Kami memahami bahwa berita ini dapat menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian bagi saudara. Sebagai bentuk komitmen kami, perusahaan akan memastikan bahwa semua hak saudara yang sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku akan tetap dipenuhi. Kami sangat menghargai kontribusi dan dedikasi saudara selama masa bekerja di PT Bintang Utama. Kami berharap saudara dan bapak memahami keputusan surat ini dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan serta kesuksesan kali saudara selanjutnya. Hormat kami, Direktur Utama PT Bintang Utama Hari Nur. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana eh, kita mengkomunikasikan terkait dengan pengumuman pemutusan hubungan kerja ini atau PHK pada karyawan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di sini saya dari mulai awal perihal dari surat ini harus sangat jelas, yaitu pemberitahuan PHK atau pemutusan hubungan kerja, karena di situ mengartikan bahwa kita menyampaikan secara jelas dan lugas bahwasanya
terdapat PHK di eh, PT Bintang Utama untuk yang terhormat karyawan-karyawan terlampir. Kemudian yang kedua, saya menggunakan kata sungguh berat hati untuk menyampaikan empati. Eh, Direktur utama dalam hal ini PT Bintang Utama dalam memberitahukan berita yang tidak baik ini kepada seluruh karyawan, sehingga tidak terkesan bahwasannya PHK ini hanya merugikan salah satu pihak saja. Namun memang eh, kondisi ini atau PHK ini adalah jalan terakhir dari solusi yang ada. Mengingat dari poin selanjutnya adalah kita menyampaikan alasan kenapa terdapat PHK untuk karyawan PT Bintang Utama. Di sini saya mengambil alasan bahwasanya terdapat kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti inflasi sehingga dapat memukul keuntungan perusahaan. Hal ini kita sampaikan sesungguh-sungguhnya alasan tersebut untuk dapat menyampaikan dan dapat diterima dengan baik serta dapat dipercaya dengan eh, baik oleh karyawan PT Bintang Utama yang utamanya terkena PHK. Kemudian kami memahami bahwa berita ini dapat menimbulkan kesulitan dan kita bisa bagi saudara, artinya kita menyampaikan empati kembali. Dan selanjutnya yang paling penting adalah kita menyampaikan komitmen kita. Komitmen direktur utama dalam hal ini PT Bintang Utama untuk memastikan bahwa semua hak-haknya pesangon, dalam hal ada pesangon, eh, gaji yang belum dibayarkan mungkin untuk tetap dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau SPK yang ada di masing-masing karyawan. Seperti itu. Semuanya akan dipenuhi tanpa ada yang dilewatkan dan ditinggalkan. Dan yang terakhir kami tetap eh, tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya dengan menggunakan kata menghargai kontribusi dan dedikasi saudara untuk menunjukkan bahwasanya saudara sangat penting dalam eh, masa kerja saudara eh, di PT Bintang Utama. Kemudian kebutuhan sulit ini kebutuhan sulit ini juga tidak semata-mata dilakukan dengan perasaan yang gembira, tapi juga dilakukan dalam keadaan terpaksa atau ini adalah pilihan terakhir. Dan tentu mendoakan yang terbaik bagi mereka yang kena PHK. Mungkin itu penjelasan dari poin 1A terkait dengan surat keputusan hubungan kerja. Lanjut terkait poin B, yaitu situasi tidak memberikan bonus akhir tahun. Mungkin di sini cukup panjang. Eh, saya izin bacakan sebentar terkait tidak membagikan bonus akhir tahun PT Karya Utama 7/2025. Yang terhormat karyawan PT Karya Utama di tempat perihal pemberitahuan mengenai bonus akhir tahun. Dengan hormat, kami menulis surat ini untuk menyampaikan informasi penting terkait kebijakan bonus akhir tahun perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan bagi banyak industri termasuk PT Karya Utama. Setelah tinjauan keuangan yang mendalam, dengan berat hati kami sampaikan bahwa perusahaan mengalami kerugian signifikan yang diakibatkan oleh terlalu banyak pengeluaran atau gaji, sewa listrik, atau bahan baku yang tidak diimbingi dengan pendapatan yang cukup bisa menguras kas serta kondisi pasar yang fluktuatif. Mengingat situasi keuangan yang sulit ini, serta di bagian dari upaya efisiensi yang ketat untuk mengurangi biaya dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan di masa depan, manajemen telah mengambil keputusan sulit. Dengan ini kami memberitahukan bahwa perusahaan tidak akan membagikan bonus akhir tahun untuk periode tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai alternatif dan semata-mata untuk memastikan perusahaan dapat tetap stabil dan kuat menghadapi tantangan yang ada. Kami memahami bahwa berita ini mungkin mengecewakan, namun kami yakin bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk menjaga stabilitas pekerjaan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Kami sangat menghargai dedikasi kerja keras dan pengertian saudara semua selama masa sulit ini. Kontribusi saudara tetap menjadi tulang punggung kekuatan perusahaan. Kami berkomitmen untuk bekerja keras, memulihkan kondisi keuangan perusahaan, dan berharap dapat kembali memberikan penghargaan yang layak di masa mendatang ketika situasi memungkinkan. Terima kasih atas pengertian dan dukungan saudara yang berkelanjutan. Kembali kami Direktur Utama PT Karya Utama, Panji Masruri. Untuk penjelasan poin B ini, eh, dimulai dari perihal kami
memberitahukan perihal yang cukup jelas bahwa pemberitahuan tidak adanya bonus akhir tahun yang mungkin biasanya diterima oleh karyawan-karyawan dari PT Karya Utama ini untuk bonus akhir tahun di tahun-tahun sebelumnya. Di sini kami menjelaskan secara detail kenapa atau alasan kenapa tidak kita berikan bonus akhir tahun, mengingat ini suatu hal yang sudah menjadi tradisi tiap akhir tahun. Namun di tahun 2025 ini tidak memungkinkan untuk dibayarkan, mengingat kita jabarkan di sini alasannya detail, kemudian eh, pada intinya adalah situasi keuangan yang sulit dan berupaya untuk efisiensi dan menyelamatkan perusahaan agar tetap berlanjut dan eh, menjaga stabilitas pekerjaan dalam jangka panjang. Di sini kami sampaikan eh, bahwasanya keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai alternatif dan semata-mata untuk memastikan perusahaan dapat tetap stabil. Artinya di sini tidak ada keputusan satu pihak saja atau keputusan yang gegabah, mengingat sudah dipertimbangkan berbagai alternatif yang dimana alternatif terbaik adalah memang tidak menggembirakan semua karyawan, namun ini tetap semata-mata untuk menjaga perusahaan tetap eh, berlanjut dalam jangka panjang. Kemudian yang poin terakhir adalah kita sampaikan apresiasi, dalam hal ini tidak terutama PT Karya Utama menyampaikan apresiasi atas dedikasi kerja keras dari saudara karyawan PT Karya Utama selama sulit ini me- dan kami juga menyampaikan bahwasanya eh, apabila kondisi keuangan sudah pulih, maka akan terdapat reward atau penghargaan yang lain yang mungkin bisa menggantikan bonus akhir tahun yang belum bisa dibayarkan di tahun ini. Kemudian kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pengertian saudara. Dan yang terakhir adalah poin C terkait situasi penundaan promosi oleh salah satu karyawan yang seharusnya sudah waktunya untuk mendapatkan promosi. Mungkin untuk mengefisiensi waktu, saya langsung bahas saja terkait surat ini, tidak saya bacakan, izin Bu. Eh, di sini terdapat manajer produksi, ya, manajer produksi eh, yang kosong, yang seharusnya bisa diisi oleh eh, sua- oleh seorang karyawan Dendi Santoso dalam hal ini yang sebelumnya menjabat supervisor atau saat ini menjabat supervisor dari PT Karya Adi Putra yang seharusnya bisa menjabat posisi manajer produksi pada bulan Juli ini. Namun mengingat kami sampaikan di sini evaluasi kinerja yang sudah dilakukan selama semester awal atau semester pertama bulan Januari sampai Juni tahun 2025 ini eh, bahwa disampaikan bahwasanya masih terdapat pertimbangan-pertimbangan yang eh, mungkin bisa ditingkatkan lagi dari kinerja oleh saudara Deni Santoso ini dengan kami menggunakan kata bahwasanya kami percaya bahwa saudara memiliki potensi untuk berkembang. Artinya di sini kita tidak mendiskreditkan atau tidak eh, memandang rendah seorang Deni Santoso eh, karena beliau memang belum karena beliau memang tidak layak, bukan. Tapi kami menggunakan kata-kata bahwasanya kami percaya bahwa saudara memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan atau potensi yang lebih yang bisa nanti berguna di kemudian hari. Maka dari itu, kami di sini memberikan solusi atas kenapa dilakukan penundaan promosi tersebut. Kami jelaskan sebelumnya, kemudian kami memberikan solusi dengan cara memberikan pelatihan kepada saudara Sri Santoso, serta bimbingan atau coaching reguler dengan manajer saudara untuk nantinya bisa kita siapkan promosi ke posisi manajer produksi dalam hal ini di tahun 2026 eh, semester 1 di bulan Januari. Jadi dalam hal ini kita menyampaikan alasan, kemudian selanjutnya adalah kita mempercayai bahwa saudara tetap memiliki
peluang untuk promosi, kemudian kami menyampaikan alat solusinya dan rekomendasi kepada Santoso untuk dapat kita apa namanya evaluasi kinerjanya di semester 1, kemudian kita tinjau ulang apakah beliau sudah layak atau belum. Kemudian yang terakhir kami tutup dengan kalimat kami yakin dengan potensi saudara dan berharap dapat melihat peningkatan signifikan dalam waktu dekat. Artinya di sini kami tetap memberikan atau menyampaikan harapan yang besar kepada saudara Dian Santoso agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga promosi tidak hanya apa namanya menguntungkan salah satu pihak dalam hal ini Dian Santoso tapi juga menguntungkan perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk soal tugas nomor 2 yaitu analisis masing-masing bagian surat tersebut dengan strategi penulisan menggunakan pola tidak langsung yang terdiri dari buffer, reason, bad news, dan closing. Nah, untuk poin A, analisanya adalah pola tidak langsung umumnya digunakan untuk menyampaikan berita buruk agar pembaca lebih siap dan tidak langsung merasa terkejut atau defensif. Poinnya terdiri dari 4. Yang pertama, buffer, reason, bad news, dan closing. Buffer sebagai penyangga artinya kita memberikan konteks positif atau netral dalam hal menyampaikan berita buruk. Dalam hal ini eh, PHK yang seperti saya jelaskan tadi, kita menyampaikan empati supaya membaca merasa lebih tenang dan terbuka. Contohnya adalah dengan hormat kami menulis surat ini dengan sungguh berat hati untuk memberitahukan bahwa PT Bintang Utama TBK akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap saudara terlibat motif sejak tanggal 4 Juli 2025. Hanya kita memberikan ruang juga kepada karyawan PT Bintang Utama dalam hal ini seminggu dari tanggal surat untuk berkemas atau bersiap-siap dalam eh, apa namanya menghadapi PHK ini utamanya untuk menyiapkan kemungkinan eh, adanya administrasi-administrasi yang belum diselesaikan dan yang lain-lain. Kemudian ada yang kedua adalah alasannya. Di sini untuk poin A adalah kita sampaikan alasannya bahwasanya ekonomi makro yang sedang menantang termasuk tingginya laju inflasi serta eh, dapat mempengaruhi keuntungan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Artinya di sini kayak kita sampaikan dengan jelas kenapa eh, terdapat PHK kepada karyawan PT Bintang Utama eh, untuk apa namanya memberikan pemahaman kepada pembaca dan dari karyawan dan menerima keputusan serta mengurangi potensi adanya kemarahan atau kebingungan atau hal-hal buruk lainnya yang berpotensi terjadi. Kemudian yang ketiga adalah bad news-nya atau berita buruknya. Dalam hal ini eh, dalam konteks PHK, terutama ketika alasannya adalah restrukturisasi atau kondisi perusahaan, berita buruk seringkali disampaikan lebih awal di buffer karena urgensi dan sensitivitasnya. Namun detail konsekuensi atau alasan lebih lanjut dapat dijelaskan setelahnya. Jadi eh, di sini izin saya balik ke slide poin 1A. Em, kita jelaskan kondisi eh, alasan dari PHK ini setelah adanya statement bahwasanya kita akan melakukan PHK. Artinya di sini merujuk bahwasanya eh, berita buruk atau bad news ini tidak bisa kita sampaikan di akhir, artinya untuk menjaga eh, sensitivitasnya dan urgensinya sehingga tidak tidak menimbulkan eh, potensi-potensi negatif yang terjadi. Jadi dalam hal ini berita buruknya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Kami letakkan di awal surat. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini untuk eh, menutup suatu pemberitahuan PHK dalam hal ini dan juga mengakhiri dengan nada positif atau konstruktif.
Di sini kita ambil bahwasanya kami memahami sepenuhnya bahwa berita ini dapat memberikan kesan ketidakpastian bagi saudara. Maka dari itu kami lakukan pemenuhan hak-hak saudara yang sesuai dengan peraturan perundangan, serta kami memberikan apresiasi dan berharap yang terbaik untuk karir saudara selanjutnya. Artinya di sini membangun kalimat-kalimat positif serta konstruktif dan tidak menimbulkan dan tidak dengan tidak mengakhiri dengan kesan yang negatif. Itulah untuk 1A. Kemudian untuk 1B juga kita mulai dari buffer atau penyangga, kita mulai dengan pernyataan yang antisipatif, yaitu terkait informasi penting terkait kebijakan bonus akhir tahun, sehingga tidak eh, menyampaikan langsung, ya, menyampaikan kabar buruk yang langsung. Kemudian alasannya adalah menjelaskan konteks mengapa keputusan tersebut diambil. Saat ini menyoroti tentang industri, kerugian signifikan perusahaan, akibat pengeluaran yang melebihi pendapatan, serta kondisi pasar yang fluktuatif. Bagian ini membangun pemahaman yang rasionalitas di balik keputusan yang sudah diambil. Artinya, alasan di sini kami sampaikan secara apa adanya dengan tata bahasa yang dapat dipahami serta rasional untuk membaca. Kemudian berita buruknya kita sampaikan eh, setelah alasan itu dijelaskan. Artinya di sini beda dengan 1A. Jadi berita buruknya di akhir, kemudian sebelum akhir, kemudian penutupnya kita tetap menggunakan nada positif dan konstruktif, yaitu memberikan harapan dan penghargaan yang layak jika perusahaan sudah dapat pulih. Seperti itu. Dan yang terakhir terkait penundaan promosi bagi seorang karyawan, buffer kita sampaikan eh, dengan menggunakan nada positif di awal, dengan memberikan nada yang eh, membuat karyawan merasa dihargai dan lebih terbuka. Kemudian reasonnya adalah untuk penundaan promosi ini dijelaskan dengan alasan yang spesifik dan objektif, sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi liar bagi seorang Denny Santoso dalam hal ini karyawan yang ditunda promosinya. Kemudian berita buruknya disampaikan dengan lugas serta alasan yang diberikan juga menggunakan frasa yang memberikan harapan. Artinya di sini tunda bukan berarti tidak sama sekali, artinya tidak tunda untuk sementara waktu. Dan bisa saja nanti dalam waktu dekat atau kebijakan yang berbeda nanti kita bisa promosikan lagi atau promosikan uh, Tonali Santoso ini mengingat kebijakan yang fluktuatif atau mungkin evaluasi kinerja yang berubah. Kemudian yang terakhir penutupnya kita tetap membangun yang penutup yang konstruktif dan suportif. Di sini kita sampaikan bahwasanya alasan-alasan yang eh, kong- alasan yang alasan-alasan yang dibutuhkan eh, untuk seorang Santoso dalam memperbaiki kinerjanya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.